لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar untuk kita saling mengingatkan, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, saling nasihat-nasihati dalam kebenaran, saling nasihat-nasihati dalam kesabaran. Saya mendengar ya semangat dari beliau-beliau ini yang usianya tidak lagi muda itu, jadi teringat dari kisah hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, menempuh jarak 500 km dalam keadaan sulit, susah payah, Masya Allah. Nah, tapi beliau itu luar biasa semangatnya untuk menolong agama Allah. Lalu beliau sebelum sampai ke Madinah singgah ke sebuah tempat kecil, kota kecil namanya Kuba. Nah, apa yang pertama kali beliau lakukan di sana? Beliau mendirikan masjid. Nah, jadi masjid itu memang paling utama dalam masyarakat kita, lingkungan kita, yang paling diutamakan mendirikan masjid. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saudaraku yang melihat tayangan ini, pemirsa melihat tayangan ini, karena masjid ini adalah pusat peradaban Islam. Tadi Bapak Takmir sudah menjelaskan Masjid Al-Amnah itu digunakan dari pagi sampai malam, full kegiatan dakwah Islam. Mulai dari pagi ada sekolahnya. Jadi kita tidak hanya membangun masjid, ada juga sekolah, Masya Allah. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Bayangkan, bagi orang-orang yang memberikan sedekah ini, setiap detik dapat pahala yang terus mengalir dari siswa-siswa, murid-murid, anak-anak yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Allahumma amin. Jadi luar biasa nggih. Jadi Masya Allah, full kegiatannya. Sosial, kegiatan sosial. Setiap pekan infak dari kajian kami digunakan untuk menyantuni 592 anak-anak yatim. Jadi infaknya full. Ini Bapak Takmir luar biasa, ya, mengikhlaskan seluruhnya. Setiap hari Sabtu maghrib sampai Isya infaknya full untuk biaya hidup dan beasiswa sekolah anak-anak yatim di panti-panti asuhan binaan. Masya Allah. Jadi ini luar biasa keteladanan beliau. Dan juga untuk setiap bulan ada pembagian sembako untuk du'afa. Jadi insya Allah masjid ini betul-betul bermanfaat, masjid yang dicintai oleh masyarakat dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka dari itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua dalam surah Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhiratani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang artinya adalah, dan infakkanlah sebagian rizki yang Allah karuniakan kepada kalian sebelum kematian datang menjumpaimu. Jadi siapa yang memberikan rezeki pada kita? Allah. Siapa yang memberikan harta, memberikan rumah, kendaraan pada kita? Allah. Itu titipan dari Allah. Allah hanya meminta sebagian sebelum kematian datang menjumpaimu. Lalu dia berkata menyesal, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbku, ya Tuhanku, ya Allah, sekiranya engkau menunda kematianku sedikit waktu saja, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku pasti akan bersedekah dan aku pasti akan jadi orang yang soleh. Nah, jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kenapa ditekankan itu sedekah itu. Ditekan fa'as sodako. Aku pasti akan bersedekah. Ya, kenapa? Karena ketika di dunia sedekah itu bisa mencegah su'ul khotimah. Artinya orang yang rajin bersedekah 99% wafatnya husnul khotimah. Allahumma amin. Kemudian di alam barzah ada cahaya-cahaya dari amal soleh kita. Siapa yang menemani kita di alam kubur? Iman dan amal soleh. Nah, amal soleh itu berupa cahaya-cahaya. Dan cahaya yang paling terang adalah cahaya sodakoh. Alhamdulillah. Bahkan seseorang yang bersedekah atas nama almarhum orang tuanya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis sahih riwayat Tirmizi. Ya, kita, maka ini penting sekali yang melihat tayangan ini, kalau mau bersedekah atas nama almarhum orang tua, sampai tidak? Sampai. Itu cara kita berbakti pada orang tua. Ya, sampai. Lalu dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, ini hadisnya sahih, jadi harus kita percayai, ya. Malaikat akan mengirimkan cahaya ke alam kubur bagi anak yang bersedekah kepada atas nama almarhum orang tuanya. Maka orang tua di alam kubur itu bertanya ketika mendapatkan cahaya ini cahaya apa? Ini apa ini?
oh, indah sekali, bagus sekali, bisa menerangi kami, bisa menyelamatkan kami. Kemudian malaikat menjelaskan, ini adalah cahaya sedekah yang dikirimkan anak-anakmu selama mereka masih hidup di dunia. Subhanallah. Jadi luar biasa jamaah, manfaat sedekah ini bisa orang tua kita mungkin kalau yang sedang kesusahan di alam barzahnya, Allah akan memberikan pertolongan, memberikan cahaya, menerangi kuburnya seluas mata memandang. Dalam hadis lain disebutkan seluas 70 hasta. La ilaha illallah. Kemudian di yaumul akhir, di padang mahsyar, di mana matahari didekatkan hanya 1 jengkal, kita pasti akan melewati itu. Jadi kita harus persiapan. Sebaik-baik orang tuh yang menyiapkan bekal perjalanan. Itu pasti perjalanan kita ya. Di padang mahsyar semua orang dikumpulkan. Wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu suatu hari di mana seseorang tidak bisa menolong seorang pun dan segala kekuasaan itu milik Allah ya. Dalam surah Al-Infitar ayat yang terakhir, manusia dan jin dikumpulkan semua dalam tempat yang sangat luas namanya padang mahsyar. Matahari didekatkan hanya 1 jengkal. Dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim disebutkan 1 mil. 1 mil itu 1,6 km. Sekarang ini jarak bumi sampai matahari 499 juta kilometer. Itu pun kalau siang hari terik kita merasa sangat panas. Besok hanya 1 mil, maka perumpamannya 1 jengkal itu. Maka ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Tidak, di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Artinya apa? Sedekahnya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, semoga kita semua yang ada di sini dan pemirsa yang melihat tangan ini termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Jadi ini ya saudaraku, ini kesempatan kita beramal soleh. Mari bersegera beramal soleh untuk bekal akhirat kita, untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Matur nuwun, mugi-mugi bermanfaat. Mohon maaf, ada yang mau ditambahkan lagi? Cekap nggih, cukup nggih. Mugi-mugi bermanfaat. Semoga kita bersaudara di dunia dan berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon.